Saya ingin Abang memberikan satu kalimat atau Statement. satu statement lah ya untuk Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Sedikit Bercerita. Banyak bertandanya. Oke, mantap. Nah, teman-teman, kali ini kita ingin membahas sesuatu yang beda nih. Ya, bener ya? Kayaknya kita sekarang agak sedikit Melenceng ke olahraga, jadi olahraga kayak seperti hari ini. Jadi kita nih di episode kali ini berbeda karena kita tidak mengundang bintang tamu dari instansi nih. Tapi kita keluar. Tapi ingat ya, kita tetap masih ada sangkut pautnya nih, kan, sama pemerintah DKI Jakarta. Nah, di episode kali ini kita itu mau ngebahas tentang sepak bola yang menjadi wajah Jakarta. Siapa? Persitara. Ah, bukan lah. Siapa nih? Macan Kemayoran. Nah, itu dia. Kita akan bahas Persija Jakarta, tapi infonya dari koordinator wilayah di Kelurahan Hutan Kayu Selatan nih. Ya kan? Koordinatornya langsung. Koordinatornya Korwil langsung. Wih, mantep gak tuh? Siapa itu korwilnya, Bang? Nah, kita langsung panggil aja nih. Bang No Firman. Hari yang dinanti-nanti, bagai atributmu, kita akan bertemu, bernyanyi tanpa henti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Keren. Gimana Bang? Kabar Bang? Sehat ya? Sehat. Wah, Alhamdulillah. ini Abang tinggal di mana di UKS Bang? Di Galur Sari. Oh, deket ya? Iya. Berarti ya. Oh, nah gini Bang. Kalau Abang ini jadi korwil itu gimana cara terpilihnya Bang? Terpilih tahun 2015 tuh Bang, pemilihan. Iya, di Jalan Supriyadi itu. Oh gitu. Berarti kalau korwil itu ada pemilihannya juga? Ada. Sistem demokrasi dong pasti ya? Iya. Wih, voting? Iya, oke. Kayak pemilu aja sih, coblos-mencoblos. Iya. Supriyadi berarti yang arah Manggarai. Bukan, mana sini Uku. Oh, Uku. Oh. Oh, pemilihannya di Uku tapi Abang UKS. Iya. Oh, gitu. Karena emang nggak bawa pulang. Oh, gitu. Oh gitu. Arah Mas Selatan dijadiin satu. Oh, berarti ini korwil UKS tapi dua wilayah. Iya. UKU sama UKS gitu. Sebenarnya Bonang Hutan Kayu aja sih, nggak ada selatan, nggak ada utara. Oh, hutan kayu. Oh, jadi korwil Hutan Kayu. Hutan kayu. Oke. Nah, gini Bang. Nih Abang kan udah jadi korwil dari tahun 2015 ya? Nah, kalau Abang jadi di Jackmania itu dari kapan Bang? Oh, dari kapan ya? Udah lama sih. Dari lahir? Enggak. Apa deh? Oh, SD kali ya. SD. Oh, sampai SMP itu dulu masih zaman Tahun berapa tuh? Tahun berapa? tahun berapa ya? 2002, 2003, 2004 kali ya, 2001 kali. Oke, berarti udah lama ya. Jadi kalau di black darah oranye dong. Udah bukan biru lagi, oranye. Bukan darah biru, bukan darah merah. Benar. Wih, oranye nih kan. Keluar macan dari sini, wih, macan. Kan udah lama nih dari Abang kecil nih. Itu suka Persijanya karena gara-gara nonton nih, apa diajakin temennya nonton Persija, apa gara-gara lihat permainannya Persija, apa ada yang menarik kah dari Persija kayak gitu? Nah, kalau dulu sih awal mula mungkin karena diajak sama almarhum bokap kali ya. Nonton timnas. Ketika nonton timnas tuh Piala Tiger. Tonton berapa ya? 97, 96. Masih Piala Tiger namanya ya. Kalau sekarang AFF kan? Oh iya benar. Nah, dari situ mungkin karena tinggal di Jakarta dan otomatis ya timnya ya harus. Iya. Gitu. Karena kan kita lahir kecil di Jakarta, nggak mungkin dukung Bandung Apa? gitu. Karena kita juga masih ada Persitara tuh kalau nggak salah. Persitara, ya. iya. Nggak ada Bang, dulu. Dulu masih apa ya? Ya udah Persija aja. Oh, Persija aja ya. Dulu masih sekretnya masih di Menteng tuh. Jamannya sekretnya masih di Menteng. Kan, Deo, Abang juga udah lama berarti ya kan. Apa sih yang buat Abang nih lihat Persija ini beda dari tim klub
di Liga Indonesia yang lain? Apa yang bikin kelihatannya nih beda banget nih Persija nih? Gue suka nih Persija kayak gitu. Gue nih Persija banget. Iya, gue Persija banget. Apa yang buat abang suka dengan Mungkin yang pertama kali ini kali ya tim ibu kota. Iya. Gitu. Dan terus kalau dibandingin sama klub-klub lain, mungkin kalau Persija kan juaranya lebih banyak. Udah 11 kali juara. 11. 11 ke 12 ya. Kurang dong buat Persija. Wih. Terus ditambah ada pemain-pemain idola kan kayak dulu tuh ada Bang Wongka, Pepe, si loncat tinggi, visualnya bagus. Dieboy, Hey boy, legend ya, legend timnas, legend klub juga. Terus Kocekannya gini-gini. gocekannya lincah. Siapa apa lagi bang? sama lebih gampang aja sih nontonnya gitu karena kan memang Oh, iya. dekat gitu kan. Oke. Nah nih bang, gimana bang? Ceritain momen pertama abang nonton di stadion. Waduh, udah lama ya. Lama. Udah lupa. Udah terlalu banyak sering ke stadion mungkin ya. Dulu apa ya? Momennya tuh gimana sih momennya tuh pas pertama kali nonton di stadion? Sama Mas dulu ya, mungkin sama almarhum bokap ya nonton timnas. Berarti belum bisa, chance-nya belum ada tuh. Belum. Masih nonton aja ya, biasa aja gitu ya. Itu juga kebanyakan di tribun itu masih pada pakai baju bebas masing-masing kan. Oh iya. Kalau sekarang kan Indonesia main full merah, di tribunnya kan full merah pada pakai jersey. Oh, gitu. Kalau di luar masih ya udah pakai baju biasa aja gitu. Siap. Nah, nih ngomongin soal nonton di stadion nih bang. Ceritanya gimana ini? JIS nggak pernah dipakai. Aduh, ini kayaknya agak ngeri juga. Ya. Kalau JIS buat kompetisi tahun ini ya, alhamdulillah sih kalau kita ya sebagai timnya ini pengurus timnya itu semenjak gubernurnya Pak Pramono itu kita tuh kayaknya Persija dikasih akses lebih untuk memakai stadion JIS. Makanya kan kita kemarin dari awal putaran pertama kita udah full pakai JIS, Pak. Gitu. Jadi dari aksesnya tuh udah mungkin dipermudah ya. oleh Pak Gubernur gitu. Oh, ya. Berarti untuk gubernur sekarang ini bagus dong. Oh iya dong. Alhamdulillah nih kita ngerasain kayaknya Bapak lagi. Iya, tepuk tangan dong untuk Pak Gubernur. Keren. Kalau dulu kan Ada Bang Yos. Iya, benar. Yang sudah saya. Memang benar-benar nge-backup Persija banget kan kayak gitu. Terus Pak Anies sama cuman kan Pak Anies nggak lama ya. Iya. Nah, sekarang yang benar-benar bisa kita rasakan tuh Persija punya Bapak tuh ya zaman Pak Pramono. Mono lagi ya. Berarti sekarang udah mainnya di JIS. Di JIS. Sekarangnya di JIS nih ya? JIS GBK aja. Tapi kan kemarin JIS itu kan sempat kita pakai GBK karena JIS renovasi rumput. Oh iya benar. Kalau boleh dibandingin nih bang, lebih pilih main di GBK apa di JIS? Pilihan yang susah sih. GBK kan sejarah juga ya. Ya. Persija pernah juara terakhir kan 2018 kita di GBK. Wih keren. Cuman kalau buat di JIS mungkin lebih enak neror pemain lawan sih karena jarak antara Oh ya beda ya dia. lapangan ke tribun. Udah jadi apa standar Eropa dia ya. Iya, mungkin itu aja sih. Siapa tahu ya kan di tahun ini jadi sejarah juga untuk pertama kali juara di JIS ya kan? Nah, itu. Itu yang ditunggu itu. Nah, Juara terus DJ. Kalau saya mau tanya nih Bang, total supporter Persija di Jakarta itu sebenarnya ada berapa fansnya? Atau yang udah masuk member deh? Waduh, kalau itu mungkin berapa ya? Kalau dihitung AKTA aktif ya, anggota aktif 20 berapa? Ya, yang di Jakarta aja ya, belum 200.000. Kurang lebih sampai Outsider juga banyak. kalau ini aja deh, yang terlalu besar, yang abang naungin aja deh. Katanya kita hutan kayu, kalau aktif semua lebih dari 1.000 Bang. hutan kayu pun Baru kelas hutan kayu tuh ya. Hutan kayu 1.000. Gila, keren.
Kan di Hutan Kayu itu kurang lebih ada 1.000 ya, belum lagi kalau digabung di Jakarta. Ada nggak nih peran penting supporter dalam untuk menaikkan mental pemain Persija pas pertandingan? Oh tentu dong, kehadiran kita kan jadi motivasi buat pemain di lapangan. betul. Kalau stadion sepi, otomatis pemain juga Malas, lemes gitu ya. Benar-benar. Jadi istilahnya ada istilah pemain ke-12. Iya, dan alhamdulillah kan Persija kan supporternya selalu masuk supporter besar, kehadiran paling banyak. Paling banyak Iya di stadion. home dan away. Home. Home aja. Oh iya. Kan karena kapasitas lapangannya juga gede GBK Gede. ya. GBK JIS berapa, Bang? Jadi itu 80-an ya. Oh, di 80 ya? 80.000. Sama Oh, 50 ya? sebenarnya. Oh, kira kan JIS 60. Tir tribun tier 3-nya jarang belum Oh, bisa jarang. dibuka. Oh, gitu. Iya. Karena Memang aksesnya masih belum belum bisa. semua open. Makanya maksudnya bagian dari depan nggak masalah ya, cuma satu ya. Jadi kalau keluar mungkin agak sempit ya. Iya, itu kan sama Pak Pramono lagi dibikin kan akses baru kan yang bisa nembus langsung ke Ancol. Oh ya, dari jembatannya itu ya. Iya. Oke nih. Nah, ini Bang, seberapa kuat nih Bang kalau menurut Abang rasa persaudaraan antara Jackmania? Jackmania ini kan bukan hanya di Hutan Kayu Selatan, bukan hanya di utara, di selatan, di barat ya kan. Tapi ada juga namanya Jackmania yang di Bogor, yang di Bekasi, Tangerang. Gimana Bang menurut Abang? Oh, kalau buat solidaritas kita jangan diraguin, Bang. Jangan diraguin ya. Kita terakhir tuh kita udah sering bikin acara-acara sosial, Bang. Oke. Kalau ada bencana-bencana teman kita dari luar daerah pun kita pasti bikin donasi dan langsung kita ngasih bantuan langsung ke lokasi. Wih. Dan kami pernah ngelakuin itu. Keren. Jadi ini bukan hanya sekedar bola, tapi juga dengan adanya rasa sosial antar sesama ya Bang ya. Solidaritas. Mantap. Oh ya, Abang kan di Korwil udah lama ya. Tugas-tugas Korwil itu apa aja sih Bang? Tugas Korwil yang pertama mungkin menyambung info ya dari info yang terutama kan info Persija dari pengurus pusat Jackmania ke anggota kita, anggota wilayah. Dari atas berarti ya. Iya, itu terus pendistribusian tiket, terus tiket pertandingan ya, sama ya member cari anggota, keanggotaan kayak gitu. Nah kalau itu member Bang, itu ada biayanya Bang? Ada. Oh ada. Kasnya? Ada. Oh jadi kas itu ntar kita dipergunain untuk nonton? Apa untuk transportasi nonton away atau home gitu? Nah, biasanya ya buat kas organisasi kita aja gitu lah ya. Nah kalau buat berangkat yang biasanya pakai bis rame-rame itu? Bayar gitu, bayar lagi di administrasi. Gitu. Biasanya kan kita 150 tuh udah ada pemasukan buat uang kas organisasi wilayah. Nominalnya 150. Iya. Kalau di kita sih kayak gitu. Oke. Nah, ini yang lagi rame nih Bang. Hubungan yang Abang bilang merasa menjadi punya bapak lagi nih ya kan. Bagaimana kuatnya atau loyalitasnya Pak Gup dan Pak Wagub kepada Persija dengan bekerja sama di bidang BUMD dengan Persija ya Bang. Yang sekarang ini kan dengan menggelontorkan ya bisa dikatakan lumayan besar lah dananya. Dan yang saya lihat ini banyak nih klub-klub lain yang nyir-nyir nih Bang. Nah, menurut Abang gimana nih Bang? Mungkin yang nyir tuh ngiri kan. Ngiri ya. Karena klubnya nggak didukung sama pemerintah daerah. Iya. Ya, sebenarnya kan itu hal-hal wajar aja ya. Iya, betul. Kan di Eropa juga banyak ya. Kayak Persija sekarang gitu. Sebenarnya kan itu positif banget Bang. Kita kerjasama atau saling melengkapi antara Persija, tim sepak bola kotanya sama pemerintah. Benar. Itu kan harusnya emang jadi positif sih sebenarnya. Benar. Ada ini ya Bang ya, ada simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Jadi gini teman-teman, di sekarang ini pemerintah DKI itu bukan langsung dari pemerintah yang ngasih dana ke Persija, bukan kayak gitu konsepnya. Tapi pemerintah lewat BUMD menjadi sponsor ya Bang ya.
Menjadi sponsor, BUMD-nya itu ada dari MRT, dari Bank DKI, sama dari Transjakarta gitu. Jadi kalau ambil dari APBD itu nggak boleh secara langsung, ya Bang? Boleh. Jadi lewat sponsor. Lewat sponsor. Jadi itu sah-sah aja. Jadi buat yang nyinyir, pesan Abang gimana Bang? Minta tolong ke Gimana Bang? Ya ini ya. Nah, buat yang nyinyir ini kan banyak nih di media sosial nih. Dibilang klubnya Pramono lah, dibilang klubnya Dul gitu. klubnya dibantu, enak banget. Oh, Dulu padahal zaman Ridwan Kamil juga sama. sama ya. Oh. Kenapa harus Ridwan Kamil? Cuman kan Kenapa nggak Hopipah gitu? Cuma kan kita bukan mereka, Pak. Oke, benar. Sekarang bola itu harus lebih dewasa Bang ya. Iya dong. Benar. Sekarang mungkin kita langsung ke pemain-pemain Persija nih. Kan ada nih pemain-pemain Persija yang pemain mudanya udah masuk timnas senior. Nah, ini yang seru nih Bang. Nih, ada nggak kira-kira menurut Abang pemain muda yang kira-kira masa depannya cerah? Ini di luar Rizky Ridho ya. Rizky Ridho kita mah udah tahu, udah masuk timnas berkali-kali. Mungkin selain Rizky Ridho ada nggak pemain muda lain di tim Persija yang kelihatan, wah ini masa depannya anak ini bagus nih. Tuh kira-kira, ya menurut Abang siapa? Doni Tripamungkas. Doni. Sekarang main Di senior. di senior. Apa posisinya dia? Doni Saya. back sayap. Oh berarti sama kayak Rizky Ridho, cuma kalau Rizky Ridho kan dia Back bisa main tengah di dia. tengah, ya mungkin. Tapi berarti dia main tetap dia. Iya. Oh, udah ini ya. Udah masuk line up berarti. Nah, kalau tadi dia pemain muda nih, saya mau tanya nih, Bang. Pendapat Abang tentang banyaknya pemain naturalisasi yang baru masuk nih di Persija. Sebenarnya bagus sih, Bang. Bagus. Sistem atau aturan baru dari PSSI ya. Apa tuh aturannya? Kalau nggak salah di tahun ini tuh 11 atau 12 pemain asing boleh didaftarkan oleh tim-tim peserta Liga 1. Iya. Gitu. Nah, Satu tim 12. ya 11 sampai 12 gitu. Jadi di Persija aja banyak tim asingnya tuh. 11 atau 12 gitu. Nah, sebenarnya kan itu jadi motivasi lebih buat pemain lokal kita, Bang. Benar. Gitu. Dia harus benar-benar konsisten, disiplin ataupun apa biar mereka dapat pilihan jadi tim utama. Jam bermain lebih banyak ya. Gini Bang nih. Kalau saya lihat kayak seakan nggak mau kalah nih main sebelah. Sebelah numpuk nih pemain timnas nih ya kan. Persija sekarang udah numpuk juga nih. Ada Rizky Ridho. Ada siapa tuh yang pernah main di Spanyol? Back juga tandemnya Ridho. Amat. Jordi Amat. Ada Jordi Amat, Rizky Ridho, Jordi Amat. Terus Mario Gistra. Terus ada kiper Bang yang baru yang muda. Ya kan, terus mudanya Persija ya? Ya, terus satu lagi yang dari yang naturalisasi yang main dari Thailand. Yang baru masuk siapa? Katayama apa? Akirama. Oh, Sain. Saya pakai nama. Gimana nih Bang menurut Abang? Apa karena nggak mau kalah main sebelah atau gimana nih Bang? Ya, mungkin karena memang kebutuhan aja sih. Oke. Pengikut sebelah kayaknya. Iya ya. Berarti emang untuk menjalankan di paruh musim nih. Iya. Sisa paruh musim kebutuhan dan mungkin pemain tersebut juga lagi nggak ada klub atau kayak gimana yang kita. Oke. Tapi kalau menurut Abang mereka layak? Layak. Oke, ini keren. Kalau Abang nih kira-kira punya kesempatan atau suatu saat bisa jadi ada di manajemen Persija, ada nggak Abang yang pengen benahin dari tim Persija ini? Oh, kalau saya di manajemen ya, misalkan suatu saat ini bisa cocok nih naik jadi manajemen nih. Ya, saya jadi dirut. Kira-kira apa yang mau dirubah atau dibenah dari tim Persija ini? Kalau saya mungkin pengennya tuh kalau saya jadi di Rut lah, CEO. Saya malah pengennya Persija
punya tempat latihan sendiri di Jakarta. Oke. Kalau selama ini kan kita masih di Depok ya. Oh, Depok. Walaupun Yang Sawangan ya? Nggak salah Sawangan. sarana fasilitasnya udah oke banget ya. Tapi kalau menurut saya lebih oke lagi kalau di Jakarta. Jakarta. Ya, itu Nah, aja sih. Kalau di Jakarta nih, kalau emang mau punya tempat latihan di Jakarta, menurut Abang daerah mana yang cocok? Ya di pusat kota aja, Bang. Pusat kota kayak ya mungkin di Jakarta Pusat, atau lebih bisa lebih dekat sama Stadion JIS atau Stadion GBK gitu. Karena kan kalau di Jakarta kan mungkin teman-teman supporter bisa ngeliat langsung. Jauh. Iya benar. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau nggak salah ya kadang kayak pernah latihan di Pulau Mas ya. Ada lapangan apa ya, BMW kalau nggak salah. Ya. Akademi ya? Oh itu akademi. Oh soalnya saya pernah lihat daerah situ kan. Loh, ini tim Persija nih. Oh saya kira latihan di situ. Ternyata itu akademi ya. Itu akademi. Oke, Bang. Kalau balik lagi kita ngomongin prestasi nih. Kan kita tahulah prestasinya paling banyak Persija. Tapi untuk juara ketika sudah menjadi Liga Indonesia 2001 dan 2018. Mana yang menurut Abang paling berkesan? 2018. 2018. Kenapa? Karena posisi itu saya udah jadi korwil sih, maksudnya jadi pemimpin. Nah, nanti kayak sejarah pernah Pas jadi korwil gitu ya. Iya. Oke. Siap. Keren. Kalau kita tadi bahas pemain muda nih. Nah, sekarang saya mau nanya nih, Bang. Kalau untuk pemain legend, menurut Abang siapa? pemain legend. Paling legend. Ada dua sih, Bang. Siapa tuh? Bang Bambang sama Ismet. Ismet. Tendangan bebasnya emang gak ada lawan. Kenapa Bambang dan Ismet? Iya, karena mereka udah kita Oh iya. Sampai pensiun. Tapi kan Bambang pernah sebelah nggak sih? pernah ke Selangor. Iya. Kalau Ismet apa? One man one club ya katanya. Ya kan? Totti dong. Wis. Totti, Zanetti. Siapa lagi tuh? Ale. Del Piero. Del Piero enggak? Del Piero pernah di Australia. Oh iya. Pernah di Australia. Oke, berarti Ismet dan BP. Tapi Ismet masih main, Bang ya? Jadi Tarkam. Bukan Tarkaman. pelatih. Oh, pelatih ya? Oh. Oh Tarkamnya kalau diundang biasanya itu kan dia ada, kalau nggak salah kalau Tarkam itu dia ada agensinya juga ya. Jadi itu biasanya untuk event-event biasanya kalau Ismet setahu gue ya. Nah buat abang nih untuk harapan buat Persija kedepannya nih bang, apa nih bang? Harapan sih pasti udah jelas Juara. udah itu aja sih. Masuk ini nggak apa Liga Champion Asia? Ya kalau juara udah pasti ya. Otomatis. Maksudnya di Liga Champion Asianya kita belum pernah ada yang juara loh. Paling Ya, maksudnya harapan ketika masuk Liga Champion target minimal apa nih? Ya minimal masuk final lah ya. Oke. Soalnya setahu saya terakhir kalau nggak salah masih Persipura ya sampai semifinal ya Liga Champion Asia ya. Iya, Persik kayak kalau Persik pernah? Persik Kediri pernah nahan imbang klub Korea di Korea gitu. Cuman lupa itu udah lama. Zaman Liga Jarum. Oke, nah ini Bang, Persija itu kan lebih menggunakan, kalau kita bicara formasi nih, dia formasinya 4-3-3 ya? Bener gak sih? Iya, 3-4-3 ya. 3-4-3? Oh, 3-4-3. Nah, menurut Abang nih kalau dengan 3-4-3 ini, Persija itu lebih menyerang atau lebih defensif? Menyerang. Penguasaan bola sih. Mau penguasaan bola. Full possession berarti ya. Berarti lebih taktikal gitu. Iya, kayak kemarinnya kita lihat lawan Bali kan, main di Bali kita nyerap total. Harusnya kan kita biasanya tim-tim kan kalau main away biasanya nahan dulu. Kalau ini Dari awal. gas. Makanya alhamdulillah kemarin kita menang, Bang. Oke. Nah, nih Bang, kalau saya sebenarnya bukan dari salah satu fans club di Indonesia. Liga Indonesia. Ya, mungkin karena dari asal aja nih. Saya asal saya dari Makassar, otomatis harus PSM nih. Kebetulan kita ketemu nih Bang, weekend ini. Gimana menurut Abang nih? Lagi hancur-hancurnya nih PSM. 3-0 lah, Bang. Pada kandang lagi ya? Kandang Persija. 1 lah, tambah kasih 1 lah. Ya boleh lah. Ya 1. Pas 1 nggak apa-apa dah, yang penting dapat gol 1 mah. Itu PSM udah takut duluan sama Sporting.
Selama jadi Jackmania, apa nilai-nilai positif yang abang dapat jadi The Jack atau jadi Jackmania? Yang pertama tuh itu ya apa sosial solidaritas. Soliditas. Aksi sosial. Jadi banyak punya temen bang, kita di mana-mana jadi enak. Kita kalau misalnya lagi di Jakarta Barat bisa telepon si mampir dong silaturahmi, jadi wadah silaturahmi sih sebenarnya. Jadi banyak saudara ya. Iya. Bisa jadi relasi juga berarti ya. Dan mungkin kita bisa jalan-jalan ke keliling Nusantara nih, ya Ada aja. gitu. Kalau kopdar ada nggak sih? Kopdar rutin ada, Ada. ada. Setiap weekend. Apa? Sih bang? Nggak tentu. Kalau ada info-info penting atau ada pertandingan besar atau kayak gimana bang? Oh, berarti baru ditentuin ya. Ini mau ada acara. Udah, sekalian ya. dibahas ya kali ya. Kita lebih komunikasi di WA group sih. Nah ini bang, kalau nih mau ngomongin masalah perjalanan musim ini nih bang, kan tipis ya bedanya 3,3 poin ya? Iya. Di 2005 2006 ya. Enggak, sekarang iya 2006, 2006 ya. benar. Kan beda tipis banget nih. Udah mau Realistiskah kalau kita berharap Persija menang? juara kali. Juara. Realistis semua. Peluang masih banyak. Berapa persen? 100%. Wah. 100%, luar biasa. Ini berapa kali pertemuan lagi ya? Kalau nggak salah 8 ya? 9. Enggak masih banyak. Masih banyak. Masih banyak? Oh, masih banyak. Masih banyak? 12. 12. Oh masih banyak, berarti wajar kalau dianggap 100%. Ya. Dua mulai. Oke. Berarti tinggal tunggu yang Kepleset. seok. Iya, ada yang kepleset nih, siapa yang inkonsisten sedikit aja, udah kelar. Iya. Oke nih bang, kita ada games Game cuman kecil-kecilan. game kecilan lah ya kan. Jadi kita kasih pertanyaan, tapi abang harus jawab dengan cepat nih. Boleh ya? Hadiahnya Hadiahnya ada. sepeda. Jangan di orang Itu kalau- Solo. Nyoba. Nah itu soalnya tuh. Kalau nyebutin ikan baru dapat sepeda bang. Tiket. Gol di menit awal atau injury time? Injustice. Injury time. Nonton panas terik atau nonton Persija sambil hujan-hujanan? Hujan-hujanan. Hujan-hujanan. Kenapa tuh? Hujan-hujanan. Kenapa tuh? Kenapa hujan-hujanan? Hujan-hujanan itu yang gede ya, Pak? Iya. Bukannya orang karena kan biar gak gede juga masuk angin lah. Enggak bisa Pulang juga. lepek. Kalau hujan-hujanan kan teriak-teriak aus, tinggal minum doang kan. Dikit-dikit jadi nggak aus. Nah, Oke. lanjut bang. Menang tipis atau comeback dramatis? Comeback dramatis. Comeback dramatis. Pernah nggak comeback dramatis? Pernah. Pas lawan siapa Pas itu, Bang? lawan? Terakhir Surabaya. Apa ya? Oh, itu pandai Bang. Tapi pernah ya. Nah, Sering dah malah kayaknya. Jangan sering dong. Kalau sering berarti jelek dong. itu apa emosionalnya lebih dapat. Oh iya benar. Lebih kayak gimana ya? Apalagi kita bisa menang dramatis itu di kandang lawan, Bang. Wah itu paling keren sih menurut gue. Kalau menang dramatis. Udah comeback ya kan. Di KP kalahnya kalah 2 gol lagi. Di Surabaya kita menang 2-0 ya, itu di Surabaya ya. Itu juga sama, gue lihat itu asiknya bang, gue di sono gitu kan. Waktu lawan Persibaya gitu, gue datang sana ngerasain kehangatan sama supporter Surabaya gitu. Dulu kan historinya kita jelek bang, supporter Surabaya. Oke. Nah di akhir-akhir tahun ini kita bisa kita bisa duduk bareng di tribun, bisa nonton klub kesayangan masing-masing. Itu kan menurut saya tuh emosional banget di situ. Betul. Apalagi Persija menang tuh di Surabaya. Berarti fans dari apa Buto Ijo ya apa sih namanya? Bonek. Nah, Ayo. baju hijau, Buto Ijo. Bonek. Maafkan saya. Jadi dari fans baju hijau sama Jackmania ini udah mulai dewasa. Udah akur bang. Nah, udah akur. Nah, yang mau saya tanyakan, sampai kapan Persija main di Bandung tanpa penonton? Oh, harusnya tanya sama pihak Bandung dong. Oh gitu. Oh berarti yang larang Bandung. Iya. Oh, saya kira dari PSSI bukan? Iya dari PSSI iya. Kemarin kita di Surabaya juga sebenarnya kan aturan PSSI nggak boleh pak. Cuman karena Bandung dagang. silaturahmi kita bisa datang Surabaya untuk memperbaiki hubungan gitu. Iya, itu kenapa harus berlarut-larut gitu loh. Ini kan, aduh. Iya, maksudnya. Tapi sebenarnya itu emang dari Bandungnya apa emang dari pihak keamanan setempat yang
keamanan, keamanan. nggak mau ngambil Nggak mau risiko takut untuk crash ya. Iya. Oh gitu. Berarti Bandung kalau away sini. ke Jakarta tetap nggak ada penonton juga? Sama. Karena memang dari kepolisian biasanya dia keamanan juga nggak ngizinin gitu. Oh, seberbahaya itu. Berarti cuma 2 klub ini yang home away-nya tanpa supporter ya? Dan itu sih kalau buat Persija mah. Enggak, makanya Bandung ke sini juga nggak bisa kan? Oh iya. Oh, Tapi kalau yang lain kayak misalkan Bonek atau Semarang atau Viking itu masih Viking. Arek. Bukan. Aremania. Itu masih bisa ya. Aman. Ya, itu masih bisa ya. Berarti cuma Jakarta ke Bandung, Bandung ke Jakarta nggak bisa. nggak bisa. Kalau maksudnya nih Bang, kalau ada nggak sih keinginan dari Persija ataupun Boboto itu berdamai Bang? Ada nggak sih sebenarnya? Kalau buat tinggi ya, kalau buat pengurus wilayah masing-masing nih kayak pengurusnya Boboto, atau pengurus di mana pasti hubungannya baik Pak. Baik. Tapi akar rumputnya nih yang di bawah-bawah ini ya. coro-coro. Nah, susah. Iya maksudnya gitu loh. Udahlah, biar kita kan kalau di luar nih udah kayak saya nih penggemar Inter sama Milan. Ketika derby, ya anak-anak tuh bisa nyaman aja, bisa aman nonton di stadion gitu. Tanpa khawatir. Pengennya kan kayak gitu ya. Tapi yang nggak aman biasanya ya kalau di nobar. Wah itu kadang kalau udah satu kalah lempar 1 botol lah udah. Biasanya gitu. Iya, padahal kan kadang kalau di luar negeri ini ketika ada kejadian yang merenggut nyawa itu, nah di situ tuh udah mulai dikoreksi untuk kedepannya gimana bisa. Ya bedanya luar negeri sama kita ya, federasinya ya, kita saling maklumin aja lah. Apalagi ketua federasinya modelannya begini Pak. Oh, Aduh. Politik kan, kita ngomong apa adanya. Oh, iya. Ya kan? dari itu ya masih ada unsur-unsurnya ya. Masih dong. Oke. Sebelum kita masuk ke penghujung acara nih, Ambon mungkin ada yang mau disampaikan. Untuk oke, saya aja nih Bang, langsung Bang. Saya ingin Abang memberikan satu kalimat atau satu statement lah ya untuk ini Bang. Wih. Lewat ya. Satu statement Bang untuk ini Bang. Persibnya ya, bukan supporternya ya. Ya, Persibnya dong. Kalau buat Persibnya, semoga dia bisa di tahun ini kan dia masuk Asia ya. Ya. Semoga bisa lebih tinggi lagi, menangnya banyak, jadi bisa mengharumkan nama Liga Indonesia atau Indonesia sendiri Pak. Oke, keren. Respect berarti ya. Respect dong. Keren. Karena pemain Indonesia terus. Betul. Nah, kalau untuk Abang kan tinggal di Utan Kayu Selatan nih. Untuk generasi ke bawah, pesan yang ingin Abang sampaikan. Anak-anak lah yang Ya, main bola anak-anak. Karena kita kan terkenal dengan banyaknya minat pemain bola nih. Ya apa ya, buat bidang olahraga nih. Di bidang sepak bola. Buat anak-anak sekarang lah. Kan Apa lu harus jadi The Jack nih dari sekarang gitu. Boleh itu. Persija sejak dini. Pak. Nah, itu. Boleh suruh bikin KTA boleh. Minimal, iya bisa. Minimal stadion dulu deh sama orang tuanya. Oke. Rutin gitu kan. Ya saya dulu gitu kan, saya dulu diracunin virusnya kan sama saya almarhum gitu. Oh, satu pertanyaan Bang, gimana caranya misalkan nih kita lihat anak-anak ini mau gabung ke Persija Junior atau istilahnya mau seleksi masuk tim Persija Junior gitu. Ada nggak step by stepnya mereka gimana caranya masuk situ? Ke akademi Persija sih Bang. Gimana tuh Bang? Di Cukai. Di Cukai Oh, belakang. samping kolam renang. Itu. Oh. RCC di Rawasari, yang dekat dari sini ya. RCC sama yang di belum masih tuh. Oh, jadi kalau kalian tuh anak-anak yang mau Main bola. atau mau
minat masuk tim Persija, nah itu ada 3 tempat itu di Iya. Jakarta ya. Iya, lebih. Di Jakarta Timur. Masuk klub binaan. Masuk Benar, masuk klub binaan. Itu salah satu klub yang paling dekat dari Tandayu. Oke. Tinggal nyebrang doang tuh Bea Cukai, nyebrang Rawasari sama Lomas. Kompas. Oke. Keren banget obrolan kita di sore ini, berbagai macam cerita dari tribun sampai gimana kita kenal loyalitas itu tidak mengenal kata menyerah. Nah, jadi membuat Jackmania itu bukan hanya sebagai fans club. Jadi bisa jadi rumah, bisa jadi keluarga, dan yang utama menurut gue itu bisa menjadi kebanggaan warga kota Jakarta. Karena Jackmania itu juga bukan sekedar tren, bukan sekedar promo, tapi Jackmania itu soal hati. Oke, kita sebagai host pamit undur diri. Tetap jaga solidaritas, Sportivitas yang penting tidak anarkis. yang membuat keluarga menjadi menangis. Kembali lagi di episode selanjutnya di Sedikit Bercerita, Banyak Bercandanya.